Halo teman-teman, saya di sini sebagai moderator dalam presentasi yang akan dipaparkan oleh kelompok 1 yang membawa materi tentang dasar-dasar dan konsep pengetahuan serta logika sebagai dasar berpikir ilmiah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Rajani Septiani Putri Widana dengan NIM 210810054. Dan saya berperan sebagai moderator di sini akan memperkenalkan teman-teman saya yang lainnya. Yang pertama ada Nurul Istiqomah dengan NIM 210810002, ada Fadia Mariani dengan NIM 210810005, ada Niputu Maharani Cahya Dewi dengan NIM 210810022, ada Salwa Ananta Sukirno dengan NIM 210810032, ada Atikah Nurjanah dengan NIM 210810044, ada Renata Dania Vidyastati dengan NIM 210810046, dan ada Trias Putri Agustin dengan NIM 210810049. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Tapi sebelum kami masuk dalam materi, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang akan kita bahas dan apa dasar-dasar pendahuluan gitu dari materi kita hari ini yang akan dibawakan atau dijabarkan oleh teman kita kepada Nurul Istiqomah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ilmu pengetahuan berawal dari kontradiksi-kontradiksi alam yang dikenali dan direduksi melalui generalisasi-generalisasi ataupun spesifikasi-spesifikasi menggunakan logika yang berbasis ilmiah. Pemikiran-pemikiran ini diilhami dari pertanyaan-pertanyaan abstrak mendalam yang dilandasi oleh fakta-fakta yang bisa kita sebut dialektika. Adapun bahwa ada 3 perspektif pengetahuan, yaitu ordinary, scientific, and philosophical, dan beberapa ciri pengetahuan sebagai ilmu lainnya yang akan dipaparkan sebagai berikut. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, sebelum itu, permasalahan nih, dalam materi yang akan kami bawa nih. Ada 4 permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah, apa sih itu pengetahuan? Apa sih itu berpikir ilmiah ya? Yang sering kita dengar nih, berpikir ilmiah itu apa? Jadi kita, emang berpikir ilmiah itu apa artinya gitu loh. Setelah itu, ada dasar-dasar pengetahuan dalam berpikir ilmiah. Ternyata dalam berpikir ilmiah juga ada dasar-dasar pengetahuannya. Nah, apa-apa aja? Nah, lalu ada juga nih, apa peran logika dalam berpikir ilmiah? Jadi keempat hal atau permasalahan ini akan kami bahas dalam PPT kami. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam apa itu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini terdapat 2 perspektif atau 2 pengertian gitu. Ada secara etimologi, yang pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Lalu ada juga nih dari pandangan secara terminologi. Seorang tokoh Sidi Ghazalba yang menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu itu adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Nah, pengetahuan ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang itu mengenal tentang sesuatu. Dalam hal ini ya, suatu hal yang menjadi pengetahuan itu selalu terdiri dari unsur yang mengetahui hal yang ingin diketahui gitu, dan kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui tersebut. Jadi kayak pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang ingin mengetahui. Subjeknya itu ya kita, manusia, yang ingin yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui suatu hal tentang sesuatu, dan yang ada objek sebagai hal yang ingin diketahui. Jadi objek itu adalah suatu hal atau suatu benda, entah apapun itu yang ingin kita ketahui, seperti itu.
Lanjut, kita akan masuk setelah dari pengetahuan ada jenis-jenis nih. Jenis-jenis ini akan dijelaskan kepada teman kita, kedua teman kita, kepada Fadiah dan Nurul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam jenis-jenis pengetahuan itu nanti kita bakal membagi jenis-jenis pengetahuan ini ke dalam dua perspektif. Yang pertama itu pertanyaan berdasarkan kecenderungan kodrat manusia dan tingkat kualitas pengetahuan yang diharapkan oleh manusia. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan berdasarkan kecenderungan kodrat manusianya saja. Nah, dalam perspektif ini kita dibagi menjadi 5 jenis pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan tentang alam. Pengetahuan tentang alam ini terkait dengan indera manusia. Maksudnya, kita mendapat pengetahuan itu dari bagaimana kita merasakan sesuatu, atau kita melihat sesuatu, atau kita mengecap sesuatu. Contohnya kita waktu makan apel, terus kita tahu rasa apel ini manis, itu berdasarkan indera dari lidah. Atau kita merasakan bahwa air itu benda cair, kita merasakan melalui tangan. Seperti itu ya, terkait dengan indera. Lalu yang kedua ada terkait dengan kesehatan. Pengetahuan terkait dengan kesehatan ini, di dalamnya itu terdapat unsur biologis atau organ fisik. Contohnya seperti, kenapa ya perempuan dan laki-laki itu memiliki fisik yang berbeda, atau kenapa perempuan yang melahirkan sedangkan laki-laki tidak, atau kenapa laki-laki punya fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Terus yang ketiga ada pengetahuan tentang seni. Nah, di dalam seni ini terkait dengan perasaan di dalam batin. Maksudnya, bagaimana manusia itu memiliki perasaan, lalu bagaimana cara manusia menyalurkan perasaan itu tentang seni ya. Nah, dalam pengetahuan tentang seni ini, kita membahas tentang bagaimana ya cara menyalurkan perasaan yang baik, atau istilahnya yang lagi populer sekarang ini, bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kita melakukan self-healing, itu terkait perasaan dalam batin atau dalam seni. Seni bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita menyalurkan emosi, itu masuk ke dalam pengetahuan tentang seni. Lalu yang keempat, ada yang terkait dengan moralitas. Moralitas ini tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat ya. Di dalamnya ada terkait tentang rasa karsa atau kehendak yang bebas. Manusia itu kan suka dengan kebebasan, tapi dalam kebebasan ini, kita saat di masyarakat itu tetap punya batasan-batasan tertentu. Dan batasan-batasan tertentu itu bisa disebut dengan norma atau moral. Lalu yang kelima ada terkait tentang agama. Terkait tentang agama ini, di dalamnya merasakan dan mengakui dunia supranatural. Maksudnya, kita tuh pasti berpikir kalau sesuatu hal itu pasti ada yang menciptakan. Begitu juga manusia dan alam semesta. Nah, di sini kita memikirkan bagaimana ya manusia itu diciptakan, atau dari mana ya alam semesta terbentuk, atau kenapa ya kita bisa melakukan ini, karena kehendak siapa. Nah, itu adalah pengetahuan terkait dengan agama. Adapun jenis-jenis pengetahuan yang berdasarkan tingkat kualitas pengetahuan yang diharapkan manusia, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, pengetahuan sehari-hari atau ordinary knowledge. Pengetahuan sehari-hari ini didapatkan secara praktis, seperti ketika kita membuka gorden atau menutup pintu dan lain-lain. Adapun pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Pengetahuan ini didasari oleh trial and error dan dilakukan secara metodologis dan sistematis
fakta serta ilmiah sehingga hasilnya dapat digunakan secara luas. Dan yang ketiga adalah pengetahuan filosofis atau philosophical knowledge. Philosophical knowledge ini didapatkan oleh kegiatan pokok dalam kehidupan dan dipikirkan secara dalam dan holistik. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sumber pengetahuan kepada Nurul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sumber-sumber pengetahuan menurut John Hospers dibagi menjadi 5, yaitu pertama, sense of experience atau indera, yaitu di mana persepsi indera membuat kita menjadi tahu. Seperti ketika kita melihat sebuah buku, maka kita tahu bahwa ini adalah buku. Ketika kita melihat sebuah mouse, maka kita tahu bahwa ini adalah sebuah mouse. Lalu ada lagi, yaitu reason atau berdasarkan penalaran, yaitu berdasarkan pikiran logis untuk mendapatkan kebenaran. Ada lagi, berdasarkan authority atau otoritas. Pengetahuan ini didapatkan melalui seorang ahli atau seorang yang sudah mengetahui tentang apa topik yang ingin kita ketahui. Dan mereka sudah mempunyai kredibilitas untuk itu. Lalu, intuition atau intuisi. Pengetahuan ini didapatkan melalui impuls dan berlangsung secara spontan. Seperti ketika kita dicubit, kita akan merasa sakit. Dan kita tidak perlu bernalar atau apapun ketika kita merasakan bahwa ketika kita dicubit, kita akan merasa sakit. Lalu, revelation atau wahyu. Sumber pengetahuan ini didapatkan dari kitab. Kalian sudah mengetahui? Baik, terima kasih kepada Fadia dan Nurul. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian teori kebenaran. Nah, untuk di teori kebenaran ini akan saya jelaskan. Jadi, teori kebenaran itu adalah teori yang menjadi acuan dalam pengetahuan ini. Nah, teori kebenaran itu dibagi menjadi 3. Jadi, saya akan menjelaskan 3 teori ini. Yang pertama itu adalah teori koherensi. Apa sih itu teori koherensi? Pasti teman-teman pernah dengar ya. Jadi, saya jelasin nih. Teori koherensi itu adalah suatu pernyataan benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalnya, saya kasih contoh. Jadi, ada 2 pernyataan. Pernyataan pertama nih, bila kita menganggap bahwa semua manusia pasti akan mati, adalah suatu pernyataan yang benar. Maka, pernyataan yang kedua yang bahwa misalnya ada Budi adalah seorang manusia, dan Budi pasti akan mati. Nah, dari kedua pertanyaan itu, dari 2 pernyataan itu pernyataan yang benar. Karena kedua pernyataan ini adalah konsisten dengan pernyataan pertama. Jadi pernyataan yang kedua itu konsisten dengan pernyataan pertama. Teori itu disebut teori koherensi. Teori ini dikembangkan oleh seorang tokoh yaitu Plato dan Aristoteles. Dan selanjutnya ada teori korespondensi nih. Teori korespondensi ini adalah suatu pernyataan benar apabila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Misalnya, pernyataan Ibu Kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Nah, pernyataan ini benar karena sesuai dengan faktanya. Memang benar kan? Ibu Kota Indonesia kan Jakarta. Nah, pernyataan itu benar karena memang faktanya. Misalkan nih, ada satu contoh lagi nih. Saya menemukan KTP.
Nah, KTP itu punyanya Nurul, karena identitasnya itu punya Nurul. Ya berarti KTP yang saya temukan adalah kepunyaannya Nurul. Pernyataan itu benar, karena sesuai fakta. Karena memang udah ada faktanya gitu loh. Nah, untuk teori ini, tokoh yang mengembangkannya itu, yaitu Bertrand Russell. Lalu, ada teori pragmatis nih, yang paling sering didengar. Teori pragmatis ini adalah menganggap suatu pernyataan benar apabila pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Misalnya nih, teori-teori tentang pendidikan dianggap benar karena bersifat fungsional dan mempunyai kegunaannya gitu. Nah, teori ini dikembangkan oleh Charles S. Peirce, tapi kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat kebangsaan Amerika lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam apa itu berpikir ilmiah. Ini akan dijelaskan kepada teman kita, kepada Trias dan Rani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi akan saya lanjutkan. Selanjutnya, berpikir ilmiah. Sebelum kita tahu apa itu berpikir ilmiah, kita harus memahami apa itu berpikir dan apa itu ilmiah. Jadi, berpikir adalah suatu proses yang dilakukan oleh akal budi dalam mempertimbangkan, menganalisis, meneliti, dan memikirkan sesuatu dengan proses atau langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Sedangkan ilmiah ini bersifat ilmu. Segala sesuatu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan syarat ilmu pengetahuan. Nah, jadi berpikir ilmiah adalah berpikir rasional dan berpikir empiris. Bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara objektif, karena didukung oleh informasi yang telah teruji kebenarannya dan disajikan secara mendalam berkat penalaran dan analisa yang tajam. Jadi, memang tidak semua berpikir akan menghasilkan pengetahuan dan ilmu, dan tidak semua berpikir juga bisa disebut dengan berpikir ilmiah, karena berpikir ilmiah memiliki aturan dan kaidahnya tersendiri yang harus diikuti oleh para pemikir dan ilmuwan, sehingga proses berpikir mereka bisa dikatakan sebagai produk ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi halayak ramai dan manusia pada umumnya. Baik, terima kasih kepada Trias dan Rani. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya nih. Udah mulai rame ya, udah mulai penuh kayaknya otak-otaknya. Ini masuk ke dalam materi ciri-ciri berpikir ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman kita, Salwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Ciri-ciri berpikir ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu ada logika dan analitik. Yang pertama, saya akan membahas dengan logika. Logika atau penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan suatu cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Terdapat bermacam-macam cara penarikan kesimpulan. Namun, untuk sesuai dengan tujuan studi yang memusatkan diri pada penalaran ilmiah, kita akan melakukan penelaahan yang seksama hanya terhadap dua jenis cara penarikan kesimpulan, yakni logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif adalah erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan dari pihak lain kita mempunyai logika deduktif yang membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam analitik.
Analitik adalah aliran filsafat yang muncul dari kelompok filsuf yang menyebut dirinya lingkaran Wina. Nah, filsafat analitik lingkaran Wina itu apa sih? Nah, filsafat analitik lingkaran Wina itu berkembang dari Jerman hingga keluar, yaitu sekitar kisaran Polandia dan Inggris. Nah, pandangan utamanya adalah penolakan terhadap metafisika. Bagi mereka, metafisika itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, filsafat analitik itu memang mirip dengan filsafat sains. Dia kayak 11-12 lah sama filsafat sains gitu. Nah, tokoh yang mengembangkan filsafat ini adalah Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein. Mereka mengadakan analisis bahasa untuk memulihkan penggunaan bahasa untuk memecahkan kesalahpahaman yang dilakukan oleh filsafat terhadap logika bahasa. Hal inilah yang ditekankan oleh Charles Worth. Penekanan lain oleh Wittgenstein adalah makna kata atau kalimat yang ditentukan oleh penggunaan dalam bahasa, bukan oleh logika gitu. Jadi analitik ini dia suatu filsafat yang hampir sama dengan sains dia pembahasannya. Cuman dia penggunaan dalamnya itu dalam bahasa, bukan dengan logika gitu. Lanjut, kita masuk ke dalam peran logika dalam berpikir ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita kepada Atikah dan Renata. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Peran logika dalam berpikir ilmiah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah logika deduktif dan induktif. Nah, yang pertama adalah proses logika deduktif, di mana logika deduktif ialah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya, serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian diturunkan dari pangkal pikirnya. Dalam logika ini, terutama ditelaah adalah bentuk dari kerjanya akal jika telah runtut dan sesuai dengan pertimbangan akal yang dapat dibuktikan tidak ada kesimpulan lain, maka proses penyimpulannya adalah tepat dan sah. Dapat kita ambil contoh, misalnya logam dipanaskan akan memuai. Emas adalah logam, maka emas dipanaskan akan memuai. Contoh di atas berpangkal dari pernyataan yang sudah dianggap benar sebagai titik tolak penawaran. Bentuk pernyataan yang dimaksud adalah bentuk logika, yaitu struktur dari suatu pernyataan, meskipun berbeda materinya, dapat juga struktur dari suatu pernyataan. Meskipun berbeda Berdasarkan struktur logika, sebagaimana diuraikan tersebut, maka contoh penalaran deduktif di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Semua B adalah C, semua A adalah B, maka semua A adalah C. Logika deduktif karena berbicara tentang hubungan bentuk-bentuk pernyataan saja yang terutama terlepas apa yang telah diuraikan, maka logika deduktif sering disebut pula logika formal, sering juga disebut dengan logika. Jadi, jika hanya logika, berarti logika deduktif atau logika formal. Oke. Proses logika induktif. Logika induktif merupakan cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif tersebut dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang yang khas terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat jadi. Jadi logika ini disebut logika material. Dalam artian kesimpulannya itu tidak ada bukti yang menyangkal maka kesimpulan itu benar dan tidak dapat dikatakan pasti. Logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekedar tingkat peluang. Pada statistika, teori peluangnya memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi. Baik, terima kasih untuk Atika dan Renata. Jadi sudah selesai pembahasan kami nih
bahas tentang materi, konsep-konsep dasar-dasar pengetahuan, serta logika dalam berpikir ilmiah nih. Nah, dari materi-materi kami itu dapat kami simpulkan bahwa penalaran atau logika ya merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan itu dihasilkan, penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu gitu. Yang pada hakikatnya berpikir secara ilmiah merupakan gabungan antara penalaran secara yang tadi udah dijabarkan tuh, ada dedukatif dan indukatif. Nah, masing-masing penalaran ini berkaitan erat dengan rasionalisme dan empirisme. Dan juga bahwa dasar-dasar dan konsep-konsep berpengetahuan itu dia peran logika itu juga penting. Jadi di dalam dasar-dasar dan konsep-konsep dalam berpengetahuan itu bahwa peran logika itu adalah sebagai munculnya pikiran-pikiran gitu atau filsafat-filsafat gitu. Jadi yang makanya bisa beberapa tokoh bisa berfilsafat karena ia munculnya ya itu dari logika. Kalau logika muncul, maka kita juga bisa berpikir secara ilmiah seperti itu, teman-teman. Jadi itulah konsep-konsep dan dasar-dasar berpengetahuan serta logika dalam berpikir ilmiah. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata dalam penyebutan atau salah ucap dalam perkataan kami. Bagi teman-teman yang ada memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan di dalam forum yang telah disediakan. Sekian dari presentasi kami, kelompok 1, kami tutup dengan ucapan terima kasih.